Kalau Bapak Presiden Prabowo tidak mampu memimpin negara ini lebih baik, silakan mengundurkan diri daripada kami rakyat itu turun ke jalan untuk memaksa Bapak lengser. Lebih terhormat Bapak mengundurkan diri. Karena apa? Hasilnya tidak ada kami lihat yang signifikan untuk sekarang. Setiap kali beribadah diganggu, mau bikin rumah ibadah saja tidak, sulit sekali dapat izin. Kenapa pemerintah membiarkan hal begini? Kepada siapa kami harus bicara? Ya satu-satunya kepada pemerintah. Ya. Pemerintahlah yang bertanggung jawab. Pemerintah harus memberikan keadilan, ya. Kami rakyat Indonesia, kami bayar pajak, kami memberikan diri kami sebagai hamba, mentaati semua peraturan yang ada di Indonesia. Ini bukan tugas kami sebetulnya untuk bersuara begini, seharusnya negara itu hadir. Setiap kali beribadah diganggu, mau bikin rumah ibadah saja tidak, sulit sekali dapat izin. Kenapa pemerintah membiarkan hal begini? Kepada siapa kami harus bicara? Ya satu-satunya kepada pemerintah, ya. Pemerintahlah yang bertanggung jawab. Pemerintah harus memberikan keadilan, ya. Kami rakyat Indonesia, kami bayar pajak, kami memberikan diri kami sebagai hamba, mentaati semua peraturan yang ada di Indonesia. Ini bukan tugas kami sebetulnya untuk bersuara begini, seharusnya negara itu hadir. Kesempatan ini kembali kami live untuk memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang begitu menyedihkan yang terus-menerus terjadi di Indonesia, yaitu kekristenan dianiaya oleh Islam. Ya, ini tidak bisa dipungkiri lagi, tidak bisa dibantah atau dengan mengatakan oknum, ya, karena dasarnya adalah dasar kebencian. Dan pada kesempatan ini saya ingin bersuara lebih tajam supaya mendapatkan perhatian atau mendapatkan penanganan yang seperti diharapkan, ya. Saya akan bersuara sedikit lebih keras karena di Indonesia tidak viral maka tidak ada keadilan. Ya, satu-satunya jalan kita harus bersatu untuk menyuarakan supaya menjadi viral, menjadi perhatian daripada pemerintah, khususnya dari Bapak Presiden Prabowo. Ya, tidak cukup hanya tindakan-tindakan yang selama ini ditangani oleh kepolisian. Kenapa? Karena tindakan-tindakan yang ditangani oleh kepolisian itu tidak membuat penanganan yang baik. Karena apa? Karena terus terjadi. Ya, dalam waktu 1 bulan saja kemarin terjadi 4 kali penganiayaan terhadap umat kekristenan, di mana umat Kristen beribadah, terus kemudian orang-orang Islam datang menyerang. Dan ini kita harus menyatakan secara jelas ya, secara terang benderang supaya ini menjadi perhatian. Ini bukan kasus kesalahpahaman. Ini bukan kasus-kasus yang biasa. Ini kasus kriminal, kasus kejahatan, ya. Tadinya mungkin ada beberapa yang menganggap, oh ini mungkin karena doktrin dari agama Islam, ya. Memang betul, doktrinnya juga bermasalah, ya. Atau mungkin ada beranggapan, oh ini masalahnya orang-orang yang intoleran. Ya, memang betul ini masalah orang-orang intoleran. Tapi setelah saya renungkan, yang menjadi masalah utama ini adalah pemerintah, ya. Pemerintah. Karena apa? Karena kalau pemerintah memberikan tindakan yang cukup, memberikan keadilan, tidak mungkin terjadi seperti ini. Pemerintah melakukan pembiaran, ya. Kekristenan itu sangat teraniaya. Kekristenan itu sangat tidak mendapatkan haknya di Indonesia, ya. Pemerintah berat sebelah. Pemerintah cuman menunggu. Kemarin yang terjadi anak kecil dianiaya. Ini tindakan teroris, ini tindakan biadab, ini tindakan terkutuk, ini tindakan yang begitu sadis, ya. Dan kita perlu suarakan ini supaya pemerintah mengambil tindakan yang cukup. Kami sudah bosan dengan janji-janji pemerintah bahwa nanti diselesaikan, nanti minta aparat kepolisian untuk coba diselidiki itu atau dimediasi. Itu bukan penanganan, ya. Itu adalah sebuah tindakan yang membiarkan menjadi masalah itu lebih besar. Karena apa? Karena kalau begini, ya kekristenan benar-benar itu dianatirikan. Minoritas itu sangat-sangat disepelekan atau sangat tidak mendapatkan keadilan di Indonesia, ya. Padahal kami ini punya hak yang sama. Kami tidak pernah memilih untuk menjadi Kristen. Tapi itu adalah sebuah keyakinan yang muncul seiring berjalan waktu, dan negara menjamin ini.
Negara menjamin ini. Terus kemudian di mana pembuktiannya? Di mana kenyataannya? Setiap kali beribadah diganggu, mau bikin rumah ibadah saja tidak, sulit sekali dapat izin. Kenapa pemerintah membiarkan hal begini? Kepada siapa kami harus bicara? Ya satu-satunya kepada pemerintah. Ya, pemerintahlah yang bertanggung jawab. Pemerintah harus memberikan keadilan. Ya, kami rakyat Indonesia, kami bayar pajak, kami memberikan diri kami sebagai hamba, mentaati semua peraturan yang ada di Indonesia. Ini bukan tugas kami sebetulnya untuk bersuara begini. Seharusnya negara itu hadir tanpa perlu kami bersuara. Seharusnya negara itu sudah di depan untuk mencegah daripada keributan-keributan seperti ini. Memang Islam yang menjadi pelakunya, tetapi negara yang paling bertanggung jawab. Kenapa? Karena kalau negara diam berarti negara membiarkan. Negara membiarkan tindakan-tindakan yang biadab ini. Ini sangat tidak manusiawi. Ya, makanya saya memberikan judul Presiden Prabowo Subianto. Supaya apa? Supaya ini bisa didengar sama presiden, ya, bahwa kekristenan itu sangat teraniaya, sangat ditindas. Masa ada satu negara kok rakyatnya mendapatkan hak berbeda-beda, ya? Kalau yang namanya mayoritas mendapatkan keistimewaan. Saya saja di penjara Pak Prabowo, ya, cuma gara-gara Islam. Padahal saya tidak buat salah loh. Itu tidak pernah ditanggapi, tidak pernah ditindaki. Itu Ahmad Wiyagus, terus Kapolri, Sigit Prabowo, itu semua manusia-manusia biadab itu. Manusia-manusia yang sangat melanggar hukum. Orang yang tidak bersalah kok malah mereka penjarakan. Padahal yang buat video itu adalah channel Bumi Islam. Kenapa Yusuf Manubulu yang ditangkap? Gitu. Karena apa? Karena pemerintah membiarkan kok. Ini tidak bisa ditutupi. Ini bukan hal yang baru terjadi 1-2 kali. Berapa banyak hamba Tuhan yang ditangkap? Muhammad Kaceh, Saifuddin Ibrahim. Ya, mulai dari Yusuf Roni dulu. Gracia Pelo. Dan begitu banyak lagi yang lain. Anak Batak. Di penjara semua. Cuma gara-gara apa? Gara-gara kebencian yang diajarkan oleh Islam. Nah, bagaimana tanggapan pemerintah seperti ini? Apakah pemerintah akan membiarkan terus-menerus terjadi seperti ini? Apakah pemerintah akan membiarkan terus-menerus? Ini satu rongrongan loh buat bangsa Indonesia. Kenapa? Karena mau tidak mau umat Kristen ya akan terus bersuara. Kenapa? Karena kami merasa tidak nyaman, ya. Kalau memang kekristenan dinomorduakan atau dianatirikan atau mendapatkan ketidakadilan, dipisahkan saja, ya. Dibagi saja wilayah Indonesia supaya apa? Supaya Indonesia bisa berjalan kekristenan itu bisa berjalan sebagaimana dijamin bahwa mempunyai keyakinan itu adalah hak asasi. Hak asasi itu Pak Presiden, ya. Selama ini kalau cuman penanganan yang diberikan cuma melalui suara Abu Janda, Permadi Arya, ya Habib Kribo, kami berterima kasih kepada orang-orang seperti itu. Tapi suara mereka tidak cukup. Ini suara ini perlu sampai kepada Bapak Presiden, ya. Karena kekuasaan itu di tangan Bapak Presiden yang menjalankan otoritas pemerintahan. Kalau pemerintah hadir, tidak mungkin orang-orang bajingan yang menganiaya begini itu kok bisa dibiarkan. Sampai saat ini proses hukumnya masih belum berjalan, dan kalau penanganannya hanya seperti ini, akan terus berjalan seperti ini, bahkan akan muncul lagi lebih biadab lagi tindakan-tindakan terhadap kekristenan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya miris banget lihat hal-hal seperti ini, dan saya paling tidak saya ikut bersuara supaya saya tidak bersalah di mata Tuhan, ya. Karena Tuhan bilang kalau kamu sudah tahu itu salah, kamu harus bersuara. Jangan diam. Ya, saya tidak tahu kalau pendeta-pendeta lain mau milih diam, itu hak mereka. Tapi ingat, semua kita ini punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, karena takut dianiaya atau mungkin karena munafik, ya, jadi pura-pura diam aja. Oh, kita harus kasih mengampuni. Jangan lupa, Bos, ya. Keadilan itu harus ditegakkan. Itu prinsip utama kekristenan. Kita harus bersuara. Yang salah itu harus ditegur. Yang salah itu harus ditegur, ya. Kita terus bersuara. Kalau kita sudah bersuara maksimal, kalau mereka belum dengar, nanti Tuhan yang akan bertindak. Tapi jangan diam. Begitu yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, ya. Ayo kita bersatu, kita suarakan terus supaya jangan sampai hal ini terjadi, ya. Saya perlu putarkan dulu bahwa dalam 1 bulan saja sudah terjadi 4 kasus kekerasan terhadap kekristenan, supaya hal ini bisa mendapatkan tanggapan, ya.
Stop aksi premanisme. Ini sadar nggak sih kalau dalam jangka waktu 1 bulan sudah terjadi 4 kasus intoleransi di Indonesia. Yang pertama terjadi tanggal 27 Juni 2025, yaitu pengerusakan villa untuk digunakan sebagai retret yang terjadi di Sukabumi. Lanjut ke kasus kedua di tanggal 5 Juli 2025, yaitu penolakan pembangunan gereja di Cilodong. Lanjut lagi 3 hari setelahnya, tanggal 8 Juli 2025, terjadi kasus yang sama, penolakan pembangunan gereja di Desa Kapur. Kasus yang terakhir adalah kasus yang baru aja terjadi lusa kemarin, tanggal 27 Juli 2025, yaitu pengerusakan rumah doa di Padang. Bayangin, kali ini ada korbannya, dan korbannya adalah 2 anak kecil yang pada dasarnya tidak tahu menahu tentang kejadian terjadi dan hanya ingin belajar pendidikan agama Kristen. Teman ingat ya, ini video edukasi yang ingin mengingatkan bahwa anak kecil loh sampai jadi korban. Apa pemerintah tunggu orang Kristen mati dibunuh sama bajingan-bajingan ini, sama orang-orang biadab, manusia terkutuk ini, baru mungkin pemerintah mau ambil tindakan yang cukup? Jangan. Kami ini sama-sama manusia. Kami sama-sama punya hak. Ya, kami sama-sama bayar pajak. Kami juga tidak memilih lahir di Indonesia. Itu sudah ketetapan dari atas, dari Tuhan yang punya negara. Tapi kami jangan diperlakukan kayak begitu. Tolong Bapak Presiden, Bapak Prabowo, dengarkan suara ini. Ya, jangan lagi biarkan. Ambil tindakan dong. Jangan cuma Tom Lembong sama Hasto Kristianto yang dibebaskan. Ya, umat kekristenan ini dibebaskan dong daripada ancaman-ancaman manusia-manusia biadab yang mengatasnamakan agama, yang terus-menerus menganiaya orang Kristen. Ayo teman-teman, bersuara dong, ya, supaya karena Indonesia ini kalau tidak viral tidak akan ada tindakan. Ya, saya berharap masih ada secerca harapan, ya, karena Pak Prabowo juga punya keluarga juga orang Kristen, ya. Mama dari Bapak Prabowo itu orang Kristen, ya, adiknya pun masih Kristen, bahkan keluarganya juga masih banyak Kristen. Ayo Pak, kami masih menaruh harapan bahwa Bapak akan memberikan harapan, memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia. Ya, jangan berdiam diri, jangan tunggu ini masalah menjadi besar. Karena apa? Karena orang-orang di Indonesia Timur itu juga tidak akan bisa terima kayak begini, tidak akan tahan. Yang dimana daerahnya banyak penduduknya orang Kristen. Ayo ciptakan keadilan, ciptakan pemerataan, ciptakan punya hak. Itu hak asasi, orang mau beribadah, kenapa harus diganggu? Ya, belum dibilang lagi masalah pendirian rumah ibadah. Begitu sulitnya orang Kristen di Indonesia. Ya, kami terus bersuara. Tapi kalau suara kami tidak didengar, nanti Tuhan yang akan bersuara. Tuhan yang akan bertindak. Jangan sampai Pak Prabowo Tuhan yang bertindak, ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tahu Bapak juga mencintai keadilan, ya. Bapak ambil tindakan yang cukup. Saya kasih contoh. Malaysia itu negara agama, negara Islam. Tapi di Malaysia suara suara azan itu di masjid itu tidak ada sekeras di Indonesia. Kenapa? Karena di Malaysia punya pemerintahan itu lebih punya penerapan hukum itu lebih jelas, ya. Karena pemerintah itu hadir, tidak sembarang orang bisa berceramah di sana, walaupun itu negara Islam. Kenapa bisa begitu? Karena pemerintah punya otoritas, pemerintah punya tindakan yang cukup. Kalau di Indonesia ini masalahnya di pemerintah kok. Kalau pemerintah cuma serahkan ke polisi, ya polisi, apalagi polisi membela Islam, ya sudah. Paling cuma nanti materai, damai, ya, saling memaafkan. Ini bukan masalah saling memaafkan, ini kriminalitas, ini kejahatan yang dibiarkan oleh pemerintah. Masa pemerintah biarkan kebiadaban ini terus merajalela di Indonesia dengan mengatasnamakan agama? Ya, mungkin ini dulu saya sampaikan. Saya berharap supaya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ya, teman-teman sekalian, kita baru saja menyaksikan dengan jelas ya betapa beraninya Pendeta Yusuf Manubulu dalam menyuarakan kebenaran. Beliau menyerukan keadilan, ya. Beliau menyerukan keadilan bagi saudara kita yang menjadi korban intoleransi di bangsa ini. Ini bukan hanya tentang agama, teman-teman, tetapi ini tentang keadilan, tentang martabat kemanusiaan, tentang tegaknya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita kobarkan semangat teman-teman ya untuk mendukung Pendeta Yusuf Manubulu ya, untuk mendesak pemerintah ya, untuk bertindak tegas dan adil ya. Jangan biarkan intoleransi menghancurkan persatuan kita. Mari kita bersama-sama melawan intoleransi dengan iman dan keberanian. Mari teman-teman kita sebarkan video ini sebanyak-banyaknya sebagai api semangat untuk memperjuangkan keadilan dan persatuan di negeri ini.
Namun teman-teman, di tengah perjuangan ini, mari kita sebagai umat Kristen, kita tetap tenang dan senantiasa mendoakan pemerintah ya. Kita mendoakan Presiden Prabowo, Menteri Agama dan seluruh pemerintah kita ya, agar segera menyelesaikan masalah ini dengan adil dan bijaksana ya. Semoga Tuhan menuntun langkah mereka dalam menegakkan kebenaran dan keadilan bagi semua warga negara. Tuhan Yesus memberkati. Presiden Republik Indonesia yang digadang-gadang sebagai macan Asia ternyata hanya macan ompong yang memelihara kucing. Segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita sekarang ini ternyata tidak berpihak kepada rakyat dan hanya omon-omon. Negara kita negara yang sumber daya alamnya itu sangat luar biasa banyaknya. Mulai dari tambang minyak, emas, nikel, batu bara, gas bumi, dan lain sebagainya, termasuk hasil hutan. Itu kemana hasilnya semua? Dan juga uang-uang hasil sitaan daripada koruptor yang nilainya sampai triliunan, bahkan ribu triliun yang disita dari koruptor, itu di mana semua? Sementara kita rakyat ini dijejali dengan segala tagihan-tagihan pajak, semua dikenai pajak. Apa negara ini harus hidup dari pajak yang rakyat berikan? Ini tidak adil. Dalam pemerintahan Prabowo sekarang, ternyata kita tidak menemukan apa artinya seorang pemimpin negara yang bijaksana. Ternyata hanya pemimpin yang bodoh, yang menjual data dari rakyat Indonesia ke luar negeri, yang akibatnya nanti sangat rentan terhadap manusia-manusia tidak bertanggung jawab terhadap akun-akun rakyat Indonesia, apalagi yang berhubungan dengan masalah keuangan atau bank. Bisa ditutup orang bank apa kita, rekening kita. Bisa dicuri orang uang kita. Itulah yang paling negatif untuk rakyat kecil. Janganlah dulu tentang masalah-masalah yang lain. Kenapa saya bilang negara kita ini sekarang tidak adil? Sementara sumber daya kita banyak, sumber daya alam kita banyak, hasil tambang kita banyak. Itu uangnya kemana semua? Seharusnya itu sudah bisa menghidupi rakyat Indonesia. Tapi kita harus dibebani lagi dengan pembayaran pajak. Pajak inilah, pajak itulah, pajak inilah. Sementara kehidupan masyarakat sekarang semakin susah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, ya, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Ya. Kemakmuran yang bagaimana bisa kita temukan sekarang? Ekonomi tidak berjalan dengan baik. Negara kita ini sekarang tidak baik-baik saja. Negara yang baik-baik saja itu adalah ketika masyarakatnya, rakyatnya itu sejahtera. Kita tidak boleh melihat segelintir orang yang kaya raya yang hidup di kota sana. Segelintir orang tersebut bukan melambangkan atau mencerminkan kehidupan bangsa ini yang bagaimana sekarang sedang morak-marik rakyatnya. Saya bingung dengan kebijakan-kebijakan seorang presiden yang katanya jenderal macan Asia, ternyata hanya kucing ompong. Seperti apa peliharaannya itu? Bacot semua, bacot. Padahal demokrasi ekonomi itu harus, ya, ekonomi yang berkerakyatan, yang tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan rakyat. Tetapi apa yang kita lihat sekarang? Kita jangan terbuai dengan kata-kata statistik yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang ternyata adalah juga manusia bodoh, yang mengatakan bahwa tingkat kesejahteraan dan perekonomian
bangsa Indonesia ini naik. Naik kemana? Naik ke bulan. Semua pada ngeluh. Keuangan, pekerjaan yang susah, tapi harus dibebani oleh pajak-pajak. Negara harus mementingkan rakyat, bukan hanya mementingkan pejabat-pejabat dengan segala rencana-rencana yang tak masuk akal, bullshit semua. Masa mau memikirkan rumah untuk anggota DPR lah, memikirkan rumah untuk inilah, menteri lah. Gila negara ini sekarang. Salam saudara-saudara, baru saja kita mendengarkan tadi tanggapan keras dari seorang yaitu Pendeta Manubulu terkait dengan intoleransi yang semakin merajalela khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau menyampaikan peringatan keras ini agar Bapak Prabowo Subianto sebagai pemerintah pusat, sebagai presiden yang menjabat saat ini, agar menangani ini dengan secara serius. Jangan hanya omon-omon, tetapi biarlah dengan tindakan yang serius, sehingga kaum-kaum intoleran di negara ini tidak merajalela dan tidak sesuka hatinya, khususnya untuk membubarkan bahkan mengganggu orang Kristen beribadah. Karena kita tahu di negara ini, sesuai dengan undang-undang, semua agama, termasuk agama Kristen, mendapat hak kebebasan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di dalam video tadi kita sudah dengarkan tadi kekesalan hati seorang Pendeta Yusuf Manubulu, bagaimana pernah beliau dipenjara. Walaupun ya dia tidak melakukan suatu kesalahan dan video itu sebenarnya viral dan dipiralkan oleh orang lain. Tapi justru yang ditangkui adalah dia, bukan, malah yang ditangkui adalah orang yang memviralkan ataupun orang yang menjadi provokator di antaranya. Nah teman-teman, dalam hal ini seorang Pendeta Yusuf Manubulu agar pemerintah itu ya bertindak dengan adil bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, apapun agama, apapun suku, apapun ras mereka. Biarlah semua umat yang beragama menerima dan mendapat keadilan yang sama. Seperti yang kita lihat baru-baru ini terjadi, yaitu di Cidahu, yang terjadi di Jawa Timur, Jawa Barat, dan baru-baru ini terjadi lagi di Padang Serai. Dan kita melihat bahwa intoleran ini tidak pernah berhenti-hentinya untuk membubarkan, bahkan mengganggu orang Kristen melakukan kegiatan ibadah mereka. Kenapa? Yang pertama, karena pemerintah kurang serius dalam menangani ini, kurang tegas. Ya, apakah mereka takut kepada mayoritas? Saya mau katakan bahwa pelakunya bukanlah mayoritas. Pelakunya hanyalah oknum segelintir orang. Jadi sama-sama kita harus memberantas ini. Karena ini adalah kejahatan. Dan tidak boleh kita biarkan kejahatan ini makin merajalela. Dan jangan sampai pemerintah kalah terhadap kejahatan yang semakin merajalela di negara ini. Harus ada hukum yang tegas dan hukum yang adil. Nah inilah tentunya yang dirindukan oleh masyarakat Indonesia, dan inilah tentunya yang disuarakan oleh Pendeta Yusuf Manubulu ini, agar keadilan itu ditegakkan bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat korbannya sangat mengerikan, korban di Cidahu, korban di Padang Serai, bagaimana anak-anak jadi korban, sampai saat ini masih ada yang rusak mentalnya. Bahkan kalau kita dengarkan beberapa bulan yang lalu, ada yang dibully sampai meninggoy karena beda agama. Nah, kenapa MUI diam? Kenapa pemerintah diam? Nah, dalam hal ini kita seharusnya ya membereskan masalah ini agar di negara ini ya intoleran ini tidak merajalela, agar ada perbaikan di negara ini. Jadi itu tidak boleh dibiarkan. Jangan ada lagi anggapan mayoritas minoritas, semua sama. Harusnya perkataan ini yang disampaikan oleh pemerintah, mayoritas minoritas semua sama. Aturannya bukan hanya ucapan, tapi juga tindakan yang nyata. Itu yang kami rindukan sebagai masyarakat, khususnya minoritas. Kami tidak butuh omon-omon, kami butuh tindakan yang tegas dan nyata. Nah teman-teman, kiranya video yang saya bagikan boleh memberikan bagi kita informasi penting. Jangan lupa teman-teman, video ini di-share sebanyak mungkin, agar pemerintah mendapat perhatian terhadap kasus-kasus yang sedang merajalela di NKRI ini. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.